Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar membuat saku jas atau biasa disebut kantong bobok ya. Untuk membuat saku jas ini atau kantong bobok ini itu ada beberapa cara ya. Insya Allah saya akan memperlihatkan beberapa cara untuk membuat kantong bobok. Nanti kalian bisa pilih sendiri cara mana yang menurut kalian paling mudah dan paling cepatnya. Di video ini saya akan memperlihatkan cara yang pertama ya. Sekarang kita mulai ya. Bahan yang kita butuhkan untuk membuat kantong bobok adalah yang kita persiapkan pertama puring ya, puring kantongnya. Di sini ada 4 lembar ya. 4 lembar, 2 untuk kantong kiri dan 2 untuk kantong kanan. Nah, ini 2 lembar. Gitu pula dengan ini 2 lembar. Ini bentuknya seperti ini karena kantong pada baju yang akan saya pasang itu adalah dia berbentuk serong ya. Jadi kalau kantongnya posisinya itu dia serong di atas 45 derajat atau bahkan dia tegak lurus. Lidahnya itu dia posisinya tegak lurus. Bentuk puringnya kita bentuk seperti ini ya, kurang lebih. Nah, ini kan arah lidah atau bagian luar kantongnya ya, bibir kantongnya. Nah, ini kita bentuk seperti ini. Tapi kalau bibir kantongnya atau kantongnya kita buat lurus mendatar, baru kita buat puringnya kotak biasa seperti ini ya. Jadi kalau bibir kantongnya mendatar, kita buat puringnya persegi 4 biasa. Ukurannya untuk lebar bibir kantong itu standarnya adalah 14 ya. Tapi kalau kalian ingin kurangin juga boleh. Jadi bibir kantong 14, terus ada kampuh antara 1,5 sampai 2 cm kiri dan kanan ya. Jadi 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Jadi dari sini kemari adalah kurang lebih 16 ya. Jika bibir kantongnya berukuran 14 cm. Kalau tangannya kecil bisa dikurangin menjadi bibir kantongnya 12 cm atau 12,5. Untuk panjang puringnya ini sesuai selera ya. Kalau saya pribadi lebih suka jika puring kantongnya lebih dalam agar bisa mengantongi sesuatu dengan lebih baik. Jadi saat kita duduk juga tidak mudah keluar apa yang kita kantongin ya. Di sini rata-rata saya kalau membuat kedalaman kantongnya dari sini kemari kurang lebih 20 cm. Kalau kalian ingin buat lebih pendek, misalnya seukuran ini, itu juga boleh ya. Tapi kalau buat saya pribadi ini terlalu pendek ya, sulit untuk mengantongi sesuatu. Nah, kalau yang miring ini juga sama ya, kurang lebih. Kalau ini diukurnya dari sini ya, melakukannya sampai sini, paham ya. Selanjutnya adalah bibir kantongnya ya. Nah, ini bibir kantongnya saya menggunakan bahan yang berbeda dengan bahan utamanya ya. Kalau kalian ingin disamakan dengan bahan utamanya juga boleh ya. Misalnya ini disamakan seperti ini menggunakan bahan seperti bahan bajunya. Karena saya buat variasi juga, ini saya gunakan bahan lain. Dan di sini kebetulan saya pakai puring ya, pakai puring karena puring terlalu tipis. Ini saya lapisi dengan vislin agar tebal. Ukuran bibir kantong, jika bibir kantongnya ukurannya 14 cm, dari sini kemari itu 18 ya. 18 itu kan 14 ditambah 2 buat kampuh kiri, 2 buat kampuh kanan, berarti dari sini kemari 18.
Sedangkan lebarnya ini tergantung lebar bibir kantong yang akan kalian pakai. Di sini saya bibir kantongnya tingginya atau lebarnya itu 2,5 cm. Berarti kalau dilipat 2 kan udah jadi 5 cm, ditambah kampu karena kampunya 1 cm 1 cm. Berarti kurang lebih dari sini kemarin itu 7 cm ya. Nah, dari sini 18, sini kurang lebih 7 cm. Nah, sekarang kita akan buat ya. Nah, ini jika ada kupnat sebaiknya dijahit dahulu ya, atau garis princess, baik itu princess line palsu atau princess line asli, kita jahit terlebih dahulu lebih baik ya. Kita gabung. Kemudian ini adalah garis tanda bibir kantong ya. Sebaiknya garis tanda bibir kantong ini kita buat di pola ya, kemudian kita radar ke bahan. Jadi kanan kiri itu dijiplak dari pola bajunya ya, karena kalau kita langsung garis di bahannya langsung, dikhawatirkan nanti bentuk atau tingginya kantong kanan dan kiri tidak sama ya, apalagi kalau dia berbentuk miring. Dikhawatirkan kemiringan kanan dan kiri tidak sama kalau kita langsung menggambarnya di bahan tanpa dijiplak di pola. Ini adalah posisi dalam ya. Nah, garis tanda lidah kantong ini bisa kita jiplak ke arah depan sini. Di sini saya pakai rada putih jadi tidak terlihat di kamera ya. Jadi usahakan jiplakan yang ada di luar bahan, jangan menggunakan kertas karbon yang tidak bisa hilang ataupun pensil yang tidak bisa hilang ya. Makanya usahakan yang bisa mudah dibersihkan. Ini ya, ini garisnya, ini sudah saya jiplak keluar. Sekarang kita jahit dahulu princess line-nya ya. Selanjutnya kita akan pasang bibir kantongnya ke puring ya. Ingat ya, bibir kantong ini boleh pakai bahan utamanya ya, atau bahan seperti bahan bajunya. Ini kebetulan saya menggunakan bahan yang sama dengan puring karena buat variasi juga. Jadi ini lidah yang tadi, bibir kantong yang tadi kita lipat menjadi 2 ya. Dan kalian bisa beri garis ukuran bibir kantongnya. Saya ukurannya adalah lebarnya 2,5 dan panjangnya standar lebar atau panjang kantongnya itu standarnya kan 14. Di sini saya pakai ukuran 12,5. Seperti ini ya. Kemudian kita pasang di sini di puringnya, kurang lebih di pertengahannya ya. Jadi seimbang kanan kiri kampuhnya. Lalu bisa kita jahit ya, untuk menyatukannya ya. Untuk yang sebelahnya, untuk kantong sebelahnya, berarti dia adalah kebalikan dari yang ini ya. Kalau kalian menggunakan puring yang bentuknya seperti ini, berarti untuk pasang yang di sebelahnya itu adalah kebalikannya. Berarti seperti ini ya masangnya ya. Kalau yang bentuknya kotak biasa,
ya berarti ya sama aja, tidak ada bedanya ya. Seperti ini ya. Jadi yang satu menghadap ke sini, yang satu menghadap ke sini, karena ini adalah kanan dan kiri. Selanjutnya raderan ini bisa kita radet ke sini ya, garis bibir kantong bisa kita jiplak kemari, atau boleh juga kalian membuat garis baru di sini, yaitu ukuran bibir kantongnya. Sekarang bibir kantong yang sudah kita pasang di kuring akan kita jahit ke badannya. Perhatikan ya, kalau yang puring yang berbentuk kotak biasa ini tidak membingungkan ya, tapi kalau yang berbentuk ini kadang kita membingungkan bagian apa, arah mana yang harus dipasang. Jadi yang arah seperti ini, nah ini yang badan kanan ya, ini kan pinggir baju ya, samping baju, ini tengah depan. Jadi ini samping baju, ini tengah depan. Nanti hasilnya kan dia bibir kantongnya mau di posisi sebelah sini ya. Nah ini berarti arah puringnya yang berbentuk seperti ini harus seperti ini. Nah, jadi ini yang tadi sudah kita pasang di sini. Jadi bukan yang arah sini ya, ini beda ya. Ini perhatikan, ini kalau di tadi yang hasil jahitan dia kan posisinya begini. Nah ini adalah yang sebelah kirinya ya. Nah sekarang kita akan pasang dengan posisi seperti ini ya. Ini bibir kantongnya ya, karena ini warnanya sama, jadi mungkin kalian agak rancu ngelihatnya. Jadi ini bibir kantong ya, seperti ini ada di posisi atas ya bibir kantong. Nah ini juga posisi atas. Nah yang ini kita singkirkan dahulu. Nah dia kalau bibir kantongnya di atas, maka arah bawahnya kemari. Nah sekarang kita akan pasang dengan posisi bibir kantongnya ada di bawah. Otomatis ini arah puringnya kemari ya. Ini ingat ya, bibir kantongnya ada di bawah ya. Ini kan udah kita jahit gabung kan. Nah ini ada di bawah sini. Dan ini saya sudah bikin garis ya. Ini garis batas bibir kantong ya. Biar jelas ini. Seperti ini ya, ini garis bibir kantongnya udah saya buat. Dan ini kita posisikan di tanda yang sudah dibuat di pola ya. Ini kan, nah ini. Ini kalau kalian bisa lihat, sini ada garis putih ya. Ini ada garis putih. Nah, kita akan pasang di situ. Jadi yang pinggir sini kita ketemukan di garis putih. Dan batas pinggir kantong yang di sini, ini kan garis putih, terus pinggir sama pinggir kita ketemukan.
kita akan jahit dari batas bibir kantong pinggir ya, bukan dari pinggir sini ya, bukan dari pinggir puring, tapi batas bibir kantong yang sudah diberi tanda ya, sampai sini. Ujung-ujungnya dimatikan atau dikunci. Jika kalian khawatir menggunakan jahitan repeat kebablasan, kalian bisa meripit dengan manual ya. Jadi kalian maju dulu 2-3 langkah, kemudian kalian bisa mundur kembali ke awal jahitan. Nah, ini juga sama aja mengunci ya. Jadi seperti ini ya, ini dikunci di batas ini sampai sini. Nah, selanjutnya kita ambil pasangannya ya, pasangan puringnya yang belum dipasang bibir. Tadi kan yang satunya udah dipasang bibir. Nah, ini adalah pasangannya dia yang tidak ada bibirnya. Seperti ini ya. Oh ya, kalau kalian ada yang bertanya, ini bibir kantong ini dipasangnya di puring bagian dalam atau luar. Ingat ya, bahan puring ini sisi luar dan sisi dalam itu sama ya, jadi tidak ada masalah. Saya sudah pernah menjelaskannya pada video yang membahas mengenai puring. Jadi ini menempel di sininya, ini di puring bagian dalam atau luar tidak masalah, karena dalam dan luar untuk puring itu sama. Seperti ini. Nah, ini akan kita pasang. Lihat arahnya ya, yang belokan sini ada di sini. Jangan kebalik seperti ini ya, nanti tidak ketemu. Jadi seperti ini, belokan, ketemu belokan, posisi di atas ini. Kalau yang kotak biasa itu enggak masalah ya, ya tinggal lurus saja. Nah, ini tadi ukuran lidah, ukuran bibir kantong kan 2,5 ya, 2,5, atau kalau di sini diukur sih udah berkurang 1, mili ya, karena maklum aja ini kan karena udah ada jahitan. Sekarang kita akan ukur. Ini dari garis jahitan ini yang tadi, yang barusan kita jahit kemari sebesar 2,5 ya. Jadi diukurnya dari garis jahitan yang barusan ya.
Ini diukur dari jahitan yang tadi yang barusan kemari adalah 2,5. Selanjutnya tanda pinggir bibir kantong ini kita tarik garis ya, jadi batasnya kita samakan. Ingatnya siku-siku ya, agar dia bisa tegak lurus nantinya. Selanjutnya kita jahit ya. Jadi seperti ini ya. Jadi jarak dari jahitan bibir kantong dengan batas atas ini adalah 2,5 ya. Jadi seperti ini ya jahitannya. Jadi jarak jahitan dari jahitan awal yang ini kemari adalah 2,5 ya. Ini adalah ukuran ininya ya, bibir kantongnya. Ini saya pindah posisi ya. Tadi kan yang sebelah kantong sebelah kanan, ini saya pindah ke posisi sebelah kiri karena ternyata ada banyak yang nggak kerekam. Jadi saya pindah posisi ke kantong sebelahnya. Untungnya ini belum selesai dijahit ya. Jadi seperti ini. Kalau dari dalam dia penampakannya dijahit seperti ini. Oh ya, sebelum kita pasang ini ya, kedua puting ini sebaiknya kita beri Vaseline dahulu ya. Di area pinggiran kantong sini kita beri Vaseline agar saat nanti kita gunting sudut itu ujungnya itu tidak terlalu banyak berudul. Apalagi kalau bahannya itu rentan dengan berudul, itu bisa menyebabkan jebol ya. Jadi untuk pengamannya kita beri Vaseline hanya di area ujung saja ya. Kalau misalnya kalian membuat blazer atau jas, biasanya untuk badan depan kan full menggunakan Vaseline. Nah, kalau udah full menggunakan Vaseline tidak perlu diberi Vaseline lagi ya. Selanjutnya kita akan gunting pertengahan sini ya. Jadi pertengahan sini kita akan gunting. Kita guntingnya tidak sampai ujung sini ya. Ini kan ujung bibir kantong ya, di sini. Di sini kan ujung bibir kantong. Nah, kita tidak sampai ujung sini. Kita berhenti kurang lebih 1 cm sampai 1,5 sebelum ujung sini ya. Kita berhenti di sini, terus kita gunting serong sampai ujung jahitan, jangan sampai kebablasan ya. Kalau kita guntingnya kebablasan melebihin jahitan, itu bisa jebol ininya, bibir kantongnya. Tapi kalau guntingnya kurang dari ujung jahitan, walaupun kurang 1 mili, biasanya akan kejepit. Jadi usahakan
pas yang guntingnya sampai ujung jahitan ya. Jadi kita akan gunting seperti ini. Ini juga, jadi ini adalah area pinggir kan, area pinggir bibir kantong. Kita berhenti di sini, kemudian kita gunting sudut sini. Kita gunting di pertengahan sini ya, area sini. Ini area sini adalah sini ya. Nah, bagian sini, bagian pertengahan sini. Kalau kalian belum terbiasa, sebaiknya gunakan gunting kecil ya, gunting kecil seperti ini, jangan gunting besar. Seperti ini ya, kita gunting. Sini, terus kita gunting ke ujung jahitan. Begitu pula dengan yang ini ya. Seperti ini ya. Bagian ini jangan ada yang kegunting ya. Ini jangan sampai ada yang kegunting. Kita sisi sebelahnya. Ini ya. Selanjutnya ini kita masukkan ya, kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat. Dan ini juga ya. Ini yang puring yang atas kita arahkan ke atas terlebih dahulu ya. Kita tahan. Jangan sampai dia ke arah bawah. Takutnya akan ikut kejahit. Ini kita rapihkan, puringnya kita arahin ke bawah. Nah ini kemudian yang bagian dalam, bagian luar ini kita masukkan. Bagian sini agak ketahan, ini berarti belum sampai ujung guntingnya. Selanjutnya kita akan jahit bagian sini dahulu ya, buat nahan area sini. Perhatikan ya, ini kejepit nih. Perhatikan dia bersih ya, lalu kita jahit.
kita jahit sekitar 1 mili 2 mili ya dari pinggir bibir kantong ini. Usahakan ini di kemarin ya, biar dia benar-benar kebuka ini. Selanjutnya ini bisa kita ke bawahkan ya, puting yang atas bisa kita arahkan ke bawah. Kampuhnya kita ke atasin sini ya, kita tahan biar dia ke atas. Seperti ini ya, jadi ini kampuhnya ke sana ditahan, terus ini ke bawah. Dan ini kita selipkan. Kita atur ya. Ini harus lurus ya, jangan sampai miring, karena kan dia garisnya siku-siku, jadi dia lurus gitu. Ini kita pepetin sampai pinggir sini ya. Selanjutnya kita jahit dari sini ya, dari ujung sini kita matikan, atau kunci sini, terus belok sini, terus belok sampai sini dimatikan. Lihat arah bagian dalamnya, jadi semua ke arah bawah sini ya. Dan kampuh yang ini kita tahan dari luar, kita tahan nih ya, pentul yang ini buat nahan biar dia tidak kelipat kemari ya, seperti ini ya. Jadi tadi jahitan yang pertama yang di sini, lembar yang ini nggak kena ya sini. Kalau ini kena jahitan juga ya, pas kalian jahit di sini terus lembar yang atas ini ikut kena juga, berarti kantongnya ketutup ya, nggak bolong nanti.
Jadi penting saat menjahit kantong kita belum gabung dengan badan belakangnya, agar pergerakannya itu lebih mudah. Nah ini bajunya panjang jadi agak sedikit ribet ya. Ini yang kita jahit adalah bahan yang ini ya, bukan bibir kantongnya. Jadi bibir kantongnya nggak kena jahit ya, tapi kita usahakan dia rapat biar hasilnya rapi. Jadi seperti ini ya, bagian luarnya sudah selesai ya. Sekarang kita akan menyelesaikan yang bagian dalam. Nah ini kan dia masih kepisah ya, dan ini kenapa tidak ketemu, ini wajah tidak ketemu ya, karena kan tadi kita masang yang satu di posisi bawah, satu di posisi atas, otomatis dia terjadi selisih karena peletakannya yang beda ya, beda tempat. Sekarang tinggal kita rapikan saja, yang lebih ini kita buang, kita gunting ya. Ini kita tahan dahulu. Selanjutnya kita akan jahit sini ya, kita jahit di sini, dimatikan, terus kemari, kemari. Misalkan ini rata ya, karena kalau tidak rata nanti kita akan merasa bergelembung dari kita lihat dari luarnya. Bagian yang segitiga ini bisa kita kenakan lagi ya, untuk menguatkan jahitan. Ini bisa kita perkecil lagi kampuhnya, setelah itu diobras ya. Nah ini udah selesai ya, jadi ini kantong, jadi mudah ya. Ini hasil jadinya ya. Ini
bagian puringnya, jadi dia menghadap kemari ya. Ini adalah tengah depan ya, ini bagian samping. Ini pasangannya. Jadi usahakan untuk menjiplak garisnya sebaiknya melalui pola ya, pola bajunya ya, agar kemiringannya dia sama ya. Jadi dia saling berhadapan ya. Ini tengah depan atau bagian kancing, dan ini samping. Ini samping ya. Jadi sampai di sini dulu pelajaran kita mengenai cara membuat saku bobok ya, atau kantong bobok untuk cara yang pertama. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.